MPS dimanapun sahabat MPS berada. Salam sejahtera, bahagia, sehat, dan sukacita dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dimungkinkan untuk sampai ke minggu ketiga Advent Desember 2021. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan akan meninggalkan tahun 2021. Semua itu karena anugerah-Nya. Banyak hal yang terjadi sejak bulan Januari hingga Desember 2021. Mungkin kita ketambahan anggota keluarga lewat kelahiran dan pernikahan. Tapi juga kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena harus pindah ke tempat yang jauh atau karena meninggal dunia. Perjalanan kehidupan sepanjang tahun ini tidak selalu memberi hal-hal yang menyenangkan, yang sesuai dengan harapan, tapi juga memberi hal-hal yang menyakitkan, menakutkan, dan mengecewakan. Apapun itu, kita bersyukur kita sudah sampai di sini di bulan terakhir tahun 2021. Begitupun tim MPS sudah melewati berbagai macam kesulitan dan sukacita dalam mempersiapkan malam pujian dan sabda setiap bulannya. Malam ini kita akan mendalami makna sebuah lagu "Oh Datanglah Immanuel" bersama Pendeta Handi Hadi Witanto, dosen Fakultas Teologia UKDW dari Jogja. Dan saya akan melayani sebagai worship leader. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa perjalanan kita masih terus dan akan terus berlangsung. Dan kita masih hidup di dalam sebuah penantian akan kedatangan Kristus Yesus. Kita merindukan kedatangannya. Dialah harapan kita, harapan dunia yang akan menerangi hati kita. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 91 ayat 1-3, Putri Sion Nyanyilah, bersama personil Yaubin, Kelker PA, MPS, dan Pasutri. Putri Sion, nyanyilah, sorak
damai abadi. Putra Allah yang kekal, Hosiana, Putra Daud, salam Raja mulia. Kerinduan kita akan kedatangan Kristus seperti saat kita berada di malam hari, di mana kita sangat mengharap sang mentari segera terbit menepis kegelapan. Kita mungkin masih berada dalam penantian, tapi kita tetap dimampukan untuk menikmatinya. Karenanya, biarlah kita bersyukur kepadanya. Kita menaikkan doa syukur yang akan dipimpin oleh Penatua Nani Sugianto. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali lagi ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, ketika pada kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan, untuk mengikuti acara MPS pada kali ini. Ya Bapa, tolonglah, berkatilah orang-orang yang terlibat di dalam acara ini, baik itu sebagai PJ, MC, liturgos, terlebih-lebih ya Bapa, hamba-Mu, Bapak Pendeta Handi, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh datanglah Immanuel, itulah tema yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Biarlah ketika kami sebagai jemaat-Mu menyambut dan mendengar firman-Mu, oh datanglah Immanuel, biarlah kiranya ya Tuhan apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami terima, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami mendengar, dan ajarlah kami, dan mampukan kami ya Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah acara MPS kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu terlibat di dalamnya, ikut memuji dan memuliakan nama-Mu, dan membuka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Immanuel itu sang kebenaran sejati yang ada di dalam hidup kami, boleh nyata dalam kehidupan kami, boleh terpancar dalam setiap tingkah kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tingkah laku kami, apa yang kami perbuat, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan acara MPS kali ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel, Sang kebenaran yang kami yakini sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat MPS, lagu "Oh Datanglah Immanuel" sering kita dengar dan nyanyikan di saat minggu-minggu Advent seperti saat ini. Lagu "O Come, O Come Immanuel" atau "Oh Datanglah Immanuel" yang ada dalam Kidung Jemaat nomor 81 ini berasal dari kidung tradisional Latin Veni. Veni Emmanuel ini sudah dikenal luas di Gereja Barat sejak abad ke-15.
bahkan sering dikaitkan dengan himne yang lebih kuno dari abad sekitar 12 Masehi. Lumayan sudah lama juga ya. Teksnya awalnya ditulis dalam bahasa Latin. Terjemahan tahun 1861 buatan John Mason Neale dari Hymns Ancient and Modern adalah karya paling berpengaruh di wilayah berbahasa Inggris. Meskipun juga ada terjemahan Inggris lainnya. Terjemahan-terjemahan dalam bahasa modernnya, terutama Jerman, juga banyak dipakai. Lagu ini terjemahan dari bahasa Latin, Veni Veni Immanuel. Pada tahun 1853, Duta Besar Inggris untuk Swedia pulang ke Inggris dengan membawa buku lagu Pie Cantiones yang kemudian diberikan kepada John Mason Neale dan Thomas Helmore. Mereka tertarik dengan lagu-lagu yang ada dalam buku tersebut dan ingin agar lagu tersebut dikenal oleh masyarakat banyak. Neale kemudian menerjemahkan teksnya ke dalam bahasa Inggris dan Helmore mengaransemen ulang lagu-lagu tersebut. Mereka kemudian menerbitkan kumpulan lagu ini dengan judul Carols for Eastertide. Dalam bahasa Ibrani, kata Imanu berarti beserta kita. Kata El berarti Allah, maka Immanuel berarti Allah beserta kita. Immanuel adalah salah satu nama yang diberikan kepada Yesus Kristus. Himne ini hendak menunjukkan nama Yesus Kristus adalah juru selamat yang memberikan keselamatan kepada dunia. Bila kita simak kelima ayat yang ada beberapa sebutan. Sang Immanuel, Tunas Isai, Surya Pagi, Unci Daud, Tuhan Allah. Dan di semua bait ada seruan, datanglah, merupakan ungkapan kerinduan dan harapan agar Tuhan Allah segera datang. Dan umat akan menyambutnya dengan bersorak, bersukacita. Dan nanti akan dijelaskan pemaknanya oleh Pendeta Handi. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang Tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, kan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasa, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Sungguh kita bersuka cita dan mengagungkan namanya. Tuhan akan datang. Ia menyertai kita. Ia akan melepaskan kita sebagaimana janjinya sejak zaman Abraham. Namun agar kita tetap teguh dan setia di dalam penantian kita membutuhkan kekuatan dari sabdanya. Sebelum pewartaan sabda, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersama Pendeta Krista Hulu, dan pemusiknya adalah Bintang Hadiwitanto, putra dari Pendeta Krista dan Pendeta Handi. Semula rencananya Pendeta Handi akan bernyanyi bersama istri, tapi karena kesibukannya yang super padat, tidak sempat bernyanyi. Kita menyanyikan Ya Yesus, Dikau Kurindukan dari Kidung Jemaat 84 ayat 1 sampai 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka
Bagaimana pendalaman kisah dan makna serta semua hal yang berkaitan dengan lagu "Oh Datanglah Immanuel"? Kita akan mendengarkan bersama pewartaan sabda yang akan disampaikan oleh Pendeta Handi Hadi Witanto. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersama-sama berkumpul dan kami memohon pimpinan Roh Kudus, agar di dalam upaya kami untuk merenung dan berefleksi, kami dengan sungguh-sungguh membiarkan kuasa Tuhan dan kebenaran yang datang dari Tuhan, yang boleh menguasai kami dan menolong kami untuk kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam perenungan firman-Mu, refleksi yang kami mau lakukan ini akan mendorong hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam malam puji dan sabda pada saat ini, seperti yang kita sudah tahu, yang diharapkan juga untuk saya sampaikan adalah bahwa kita akan bersama-sama berefleksi, merenung dari sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan pada masa Advent. Lagu dari Kidung Jemaat 81, "O Datanglah Immanuel." Lagu Advent, ya, lagu yang sangat khas Advent. Saya rasa kita semua mengenal lagu ini dengan cukup baik, bahkan mungkin dengan sangat baik. Lagu "O Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel." O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Itu bait yang pertama, ya, saya rasa kita cukup kenal. Bait kedua, ketiga, keempat, sampai dengan kelima kemudian menyebutkan berbagai sebutan tentang Tuhan Yesus. Kalau pertama, "O datanglah Immanuel, tebus umatmu." Lalu, "O datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih." Kemudian di bait ketiga, "O surya pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah." Bait yang keempat, "O kunci Daud." Bait yang kelima, "O Tuhan Allah, datanglah firman-Mu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mencoba mencari tahu lebih detail mengenai latar belakang, mengenai informasi-informasi terkait dengan lagu "O Datanglah Immanuel", atau kalau yang di dalam bahasa Inggris disebut "O Come Immanuel", di dalam bahasa Latin disebut sebagai "Veni Veni Emmanuel". Saudara-saudara, di internet ada cukup banyak sumber, ada cukup banyak informasi yang memberitahukan kepada kita bagaimana lagu ini dan bagaimana latar belakang lagu ini bisa kita pahami. Saudara-saudara, saya hanya akan mencoba memberikan beberapa informasi yang penting, dan kemudian kita akan bersama-sama mencoba untuk masuk lebih dalam di dalam refleksi bagi kita semua pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu "O Datanglah Immanuel" ini adalah sebuah lagu yang pada dasarnya diambil dari sebuah ungkapan-ungkapan liturgis ketika gereja barat khususnya di sekitaran abad ke-15 beribadah dan berdoa kepada Tuhan, dan secara khusus menyapa Tuhan Yesus. Karena itu kemudian di dalam ungkapan liturgis ini muncullah ungkapan "O" sebagai sebuah kekaguman, sebagai sebuah sapaan kepada Tuhan. "O Immanuel, O tunas Isai." Lalu juga ada berbagai macam sebutan lain, gelar lain. "O kunci Daud, O surya pagi, O raja segala bangsa, O Tuhan."
Dan saudara-saudara, di dalam masa itu, ungkapan ini menjadi sebuah ungkapan sapaan kepada Tuhan dan jumlahnya ada 7 buah. Nah, kemudian ketika menjadi lagu, entah kenapa menjadi cuma 5, dan seperti yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam Kidung Jemaat 81, ini sama dengan terjemahan-terjemahan di dalam bahasa Inggris, hanya 5 bait. Dan di dalam 5 bait ini kita mendapatkan 5 sapaan, ya, 5 sapaan. Tapi awalnya ada 7. Kenapa 7? Karena ibadah dan doa menyapa Tuhan ini diucapkan, dilakukan selama 7 hari dari tanggal 17 sampai dengan 23 Desember. Jadi menggunakan puncak hari Advent, di minggu Advent keempat, selama 7 hari sampai menjelang malam Natal, mereka mengungkapkan, mereka beribadah, mereka menyapa Tuhan Yesus dengan ungkapan dan gelar yang disebutkan itu. Dengan ungkapan, oh Tuhan, oh Tunas Israel, oh Kunci Daud, oh Surya Pagi, oh Raja segala bangsa, oh Immanuel. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan di dalam ibadah umat pada saat itu, yang kemudian dijadikan lagu dan kemudian kita nyanyikan. Saudara-saudara, ini merupakan ekspresi iman, sebuah ungkapan iman. Ungkapan iman atau ekspresi iman atau gambaran terkait dengan iman yang kita kita coba tunjukkan, ya saudara-saudara, di dalam lagu itu selalu datang setidaknya dari 2 hal. Satu, pengetahuan tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan juga pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat lagu ini dengan baik, lagu ini mencoba untuk menggambarkan pemahaman dan keyakinan umat pada saat mereka mengucapkan di dalam ibadah, tetapi juga keyakinan dan pemahaman pengarang lagu ini ketika menggunakan kalimat-kalimat liturgi ini dan kemudian mengubah nada-nada untuk menjadi sebuah lagu. Dan ini menunjukkan pemahaman dan keyakinan bahwa Yesus Kristus yang disembah itu adalah Tuhan, adalah sumber kekuatan, yang disebut sebagai Surya Pagi, sebagai Kunci Daud, sebagai Tunas Israel, sebagai Tuhan Allah, sebagai Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel. Sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa Kristus itu memberikan kepada mereka, kepada pengarang, kepada umat kekuatan dan pertolongan. Tetapi pada saat yang bersamaan, saudara-saudara, sebuah ekspresi iman atau sebuah gambaran terkait dengan iman itu bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sesuatu yang datang dari pengalaman. Sebuah ekspresi yang sungguh-sungguh datang karena mereka mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Mereka mengalami kekuatan ketika mereka membutuhkannya dari Tuhan. Mereka mengalami penyertaan, bimbingan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga kemudian mereka mengungkapkan ini sebagai sesuatu yang bukan hanya pengetahuan belaka, tetapi juga sebagai sebuah pengalaman hidup. Ekspresi iman dan gambaran iman seperti inilah yang kemudian memberikan kekuatan dan pengharapan kepada umat untuk terus berjalan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa pemahaman-pemahaman seperti inilah yang juga harus kita ingat ketika kita membaca Alkitab, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi, liturgi dan kebaktian-kebaktian yang kita jalankan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan, pemahaman, tradisi. Kita sedang melanjutkan tradisi,
Kita berdoa karena ada tradisi berdoa. Kita datang ibadah pada hari Minggu karena ada tradisi ibadah pada hari Minggu. Dan di dalam pengetahuan dan tradisi ini kita melanjutkan sebagai upaya kita menghormati Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan sebuah ekspresi iman yang baik, sebuah kebaktian liturgi yang kuat, nyanyian-nyanyian yang betul-betul bukan hanya sekedar aktivitas-aktivitas tanpa makna, itu juga datang dari bagaimana kita mencoba untuk mengalami hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan perjumpaan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itulah yang kemudian menguatkan ekspresi iman kita. Sehingga ini bukan sekedar nyanyian yang kita hafalkan atau kita ucapkan, tapi sebuah nyanyian yang mendatangkan kekuatan dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ekspresi iman, ungkapan iman, gambaran iman yang kuat, yang dalam, itu datang dari bagaimana kita memahami, mengetahui, tetapi juga mengalami dengan baik, maka kita juga bisa belajar bagaimana itu menjadi sikap kita sebagai gereja. Kalau kita mau menyambut Kristus pada saat ini, kita tidak cukup dan tidak hanya bernyanyi atau membuat hiasan liturgi, atau ketika kita beribadah dan membaca Alkitab saja sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah pengetahuan, atau bahkan yang lebih gawat lagi, kita bahkan tidak tahu apa-apa, hanya sekedar mengikutinya. Dan ketika kita sama sekali tidak mempunyai pengalaman apapun. Menyambut Kristus, berjumpa dengan Kristus adalah bagaimana kita mencoba untuk menjalani pengalaman hidup bersama-sama dengan Kristus. Ada satu bagian di dalam Alkitab yang menggambarkan hal ini dengan menarik. Saya rasa saudara-saudara mungkin mengikutinya di dalam bacaan pada hari Minggu Advent ketiga ini ya, pada hari Minggu yang kemarin. Yaitu dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7, kalau saya tidak salah dibaca sampai dengan ayat 18. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya mau menunjukkan ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Satu bagian yang penting menurut saya. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan begini di dalam Lukas 3, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 3 ini, Yohanes Pembaptis ingin mengatakan kepada banyak orang pada saat itu, kalau kita mau menyambut Kristus, kita mau berjumpa dengan Kristus, maka kita bukan hanya cukup menjadi orang yang mengatakan saya adalah keturunan Abraham. Perhatikan, ini menjadi sebuah gambaran tentang tradisi, tentang pengetahuan, tentang keyakinan, dan banyak orang pada saat itu merasa oke, kalau saya adalah umat Tuhan,
Kalau saya keturunan Abraham, saya akan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis mencoba mengatakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang mengatakan dirinya adalah keturunan Abraham, maka perjumpaannya dengan Tuhan harus diiringi dengan kesungguhannya untuk mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan adalah mencoba untuk hadir dan menghadirkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh yang menarik, kalau ia adalah pemungut cukai, jangan memeras dan mengambil sesuatu yang bukan bagianmu. Kalau dia adalah prajurit, jangan menindas orang. Kalau kita mempunyai dan memiliki sesuatu, bagikanlah kepada orang yang mungkin membutuhkan. Saudara-saudara, ini berbicara tentang bagaimana kita diharapkan untuk menghadirkan cinta kasih. Dan menghadirkan cinta kasih adalah sebuah wujud dari bagaimana kita berjalan dan berpengalaman bersama dengan Allah. Karena Allah adalah cinta kasih. Karena Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, di dalam Kristus Yesus, adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Allah yang memelihara, yang menolong, yang menguatkan, yang membantu. Perjumpaan dengan Allah, pengalaman di dalam perjumpaan dengan Allah adalah ketika kita mencoba untuk hidup di dalam cinta kasih. Ketika kita betul-betul mencoba untuk mewujudkan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita dan di tengah-tengah kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mencoba untuk menghadirkan kehidupan, menghadirkan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ketika cinta kasih itu sungguh-sungguh diungkapkan, diupayakan, maka kita menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dan hal inilah yang kemudian akan mengekspresikan, menghadirkan ekspresi iman yang mendalam, menghadirkan pengharapan yang kuat seperti yang Tuhan harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali mencoba untuk menyebutkan hal ini sebagai bahwa kita tidak cukup hanya mengalami pertobatan ritual. Artinya kita seolah-olah bertobat karena kita melakukan sesuatu yang ritualistik gitu ya. Karena kita berdoa, karena kita datang kebaktian, karena kita mencoba untuk memperbaiki kata-kata kita di dalam kehidupan. Mungkin itu menjadi sesuatu yang baik dan menunjukkan pertobatan. Tetapi pertobatan kita jauh dari sekedar hanya bahwa kita datang ke gereja untuk menyebutkan nama Tuhan atau berdoa secara rutin. Karena pertobatan itu juga adalah pertobatan yang harus diiringi dengan pertobatan etis, pertobatan di dalam kehidupan kita, pertobatan di dalam tindakan kita sehari-hari. Bagaimana kita mencoba untuk membangun, menghadirkan cinta kasih di dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti yang Yohanes Pembaptis katakan. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Itulah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan itu, maka pengharapan kehidupan yang lebih baik itu akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali mengingat apa yang dinyanyikan di dalam lagu "O Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel", yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Maka hendaklah lagu ini menjadi sebuah ungkapan pengetahuan, ungkapan keyakinan iman, tetapi juga sebagai sebuah dorongan untuk kita berjumpa dan mengalami Tuhan melalui upaya kita menghadirkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita bisa memiliki pengharapan yang kuat
kepada Tuhan, pengharapan yang kuat dalam kehidupan yang akan datang, mendapatkan dan menjadikan hidup lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa Advent ini, gereja Tuhan diharapkan untuk sungguh-sungguh melakukan perjumpaan, pertobatan, dan pengalaman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Bagaimana pengalaman, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan cinta kasih dan memperjuangkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, masa pandemi pada saat ini menjadi sebuah tantangan, tapi sekaligus juga menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk betul-betul berjumpa dengan Kristus di dalam wujud di mana kita menghadirkan cinta kasih. Saya rasa jemaat GKI Gading Indah sudah berusaha untuk mengekspresikan itu, setidaknya melalui pelayanan kesehatan, pelayan-pelayanan memberikan perhatian kepada anggota jemaat, bahkan kepada orang-orang di sekitar gereja untuk bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki kesempatan pada saat ini untuk bagaimana kita sungguh-sungguh menghadirkan perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita bukan hanya menyebut nama Tuhan di dalam ibadah-ibadah formal, tetapi juga hidup bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan untuk menghadirkan kebaikan dan cinta kasih di dalam ibadah, di dalam liturgi kehidupan kita. Dan di dalam kondisi seperti ini, maka kita dapat mengalami Allah dan kemudian dapat mengekspresikannya dalam hidup, menghadirkan pengharapan dan kekuatan, sehingga semua orang kemudian dapat bernyanyi, "Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel." Saudara-saudara, selamat terus menyambut Kristus. Selamat terus berjumpa dengan Kristus. Hidup bersama dengan Kristus. Menghadirkan cinta kasih. Yang kemudian menghadirkan pengalaman kepada banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan mengatakan, "Oh datanglah Immanuel," berarti kita berharap terus-menerus kedatangannya. Dialah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita terus berharap dan berharap tanpa henti. Kita percaya pengharapan kita di dalam Dia tidak akan sia-sia. Marilah kita mendengar pujian Whispering Hope dari vokal grup Komisi Dewasa. As the voice of an angel, breathing a lesson on earth. Oh, hear the gentle persuasion, whispers a comforting word. Wait
Doa merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita juga mau berdoa untuk sesama kita di luar circle kita. Kita berdoa bagi situasi-situasi yang ada di sekitar kita, pemerintah, dan lainnya. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Handi Hadiwitanto. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, di tengah-tengah perayaan dan peringatan kami untuk menyambut Kristus, dan juga di tengah-tengah ajakan kami di mana menyambut Kristus seharusnya diiringi oleh kesungguhan kami untuk kami juga mengalami dan memahami perjalanan bersama dengan Kristus, berpengalaman bersama di dalam menghadirkan dan mewujudkan cinta kasih-Mu. Maka pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa ya Tuhan, bagi banyak peristiwa, bagi banyak keadaan yang membutuhkan cinta kasih, yang membutuhkan kehadiran relasi manusia dengan manusia untuk saling membantu dan menolong. Pada saat ini kami mau berdoa bersama bagi kami semua yang mengalami dan pada saat ini masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah rasa duka karena kehilangan orang yang kami kasihi. Di tengah-tengah rasa takut. Di tengah-tengah berbagai macam kekhawatiran karena kehidupan yang semakin sulit. Kami senantiasa memohon ya Tuhan, kiranya kami terus dapat merasakan cinta kasih-Mu. Dan di tengah-tengah itu kami juga boleh melihat cinta kasih Tuhan yang dihadirkan melalui pelayanan, melalui keberadaan banyak orang yang mau memperhatikan satu dengan yang lain. Kami juga bersama-sama berdoa dan mengingat bagi mereka yang pada saat ini mengalami bencana, khususnya bencana alam karena meletusnya Gunung Semeru, dan juga banyak pergumulan-pergumulan lain karena sakit penyakit, pergumulan-pergumulan di tengah-tengah pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, ataupun di dalam relasi yang beragam di tengah-tengah kehidupan dan dunia ini. Ya Tuhan, kami mau mengingat mereka semua, agar kiranya cinta-Mu tetap hadir dan menguatkan menolong mereka. Tetapi juga Tuhan memakai kami, memakai gereja Tuhan untuk terus menghadirkan cinta kasih Tuhan, sehingga lalu mereka semua menjadi orang-orang yang dapat bersyukuri akan penyertaan Tuhan dan dapat memiliki kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu, agar pelayanan gereja Tuhan juga menjadi sebuah pelayanan yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Pelayanan yang bukan hanya sekedar melakukan aktivitas-aktivitas formal, tanpa makna, tanpa rasa. Tetapi gereja Tuhan boleh melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kesungguhan kami untuk berjumpa dan merasakan cinta-Mu, lalu menghadirkan cinta Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah dan sertailah gereja Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami. Karena setiap kami juga memiliki pergumulan dan persoalan-persoalan. Tapi kami mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Juru Syafaat kami. Amin. Bapak Ibu, sahabat MPS, beberapa hari lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2021 dengan semua ceritanya. Marilah kita jalani kehidupan yang masih tersisa beberapa hari ini di tahun 2021 tentunya dengan melakukan hal-hal yang baik. Tetap berbuat baik. Kita berbagi kabar sukacita, berbagi kasih dan perhatian bagi anggota keluarga kita yang ada bersama kita maupun yang terpisah dari kita.
juga bersama dengan sesama kita yang membutuhkan, kita bisa saling menguatkan dan menopang serta melengkapi dengan semua yang baik dalam penantian akan kedatangan Kristus. Kita menyongsong bersama kedatangannya, dan kita tahu Dialah yang akan menuntun kita di jalannya hingga kita sampai ke tujuan janjinya. Kita menaikkan pujian, kusongsong bagaimana dari Kidung Jemaat 85 ayat 1, 2, 8, dan 10. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terangmu warna, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kau Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengalukan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Kendati hutang dosa membuatku gentar, padanya Kau sentosa, anugerahnya besar. Bagimu Ia datang menjadi penebus, sejahtera kerajaan warisan-Mu terus. Menghakimi seisi dunia, Rahmani dan Rahimi membela umatnya, yang datang matahari sinari umat-Mu. Padamu kami cari bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang
dengan terus berpengharapan kepada Kristus dan terus menghadirkan dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat MPS, demikianlah persekutuan kita dalam malam puji dan sabda di bulan terakhir tahun 2021. Kita akan bertemu lagi masih secara online di bulan pertama, bulan Januari 2022. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022. Ingat teman-teman, tetap terapkan 3M dan V. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan vaksin. Kita sama-sama memutuskan penyebaran COVID. Kita menjaga keselamatan diri dan sesama. Terima kasih. Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.